Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara nasa kurang ya. Yes. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bersilaturahim bagaimana menyiapkan diri menjadi tamu Allah. Kita tahu jadi tamu wali kota atau gubernur saja sudah riweuh gitunya. Harus ada persiapan, apalagi ini menjadi tamu Allah. Tentunya ini harus kita persiapkan lebih dari kita menjadi tamu presiden ataupun gubernur. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum lebih lanjut saya mohon izin untuk berdiri ya, karena ibu-ibu semangat kalau lihat bapak berdiri, maksudnya sehat itu. Maksudnya sehat kan, kalau bisa berdiri mah tandanya sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pepatah tak kenal maka tak haruf. Nah, jadi harus kenalan. Saya kalau mengenal Bapak Ibu terlalu banyak, cukup saya aja yang mengenalkan. Saya Asep Hariri, sehari-hari di Dinas Kesehatan Kota Bandung di bidang P2P, tim kerja surveillance dan imunisasi. Di dalamnya ada kesehatan haji. Ini nomor teleponnya, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dikomunikasikan, atau mau curhat, mau apapun, mangga silahkan dikontak saja. Kalaupun nanti ditelepon nggak dijawab, di WA biasanya dijawab walaupun rada telat, begitunya mohon maaf telat. Biasanya kalau apalagi mendekati musim haji, yang WA-nya suka banyak, jadi satu-satu dari bawah sama saya disisirnya seperti itu. Kalau datang ke kantor mencari saya, kalau nyarinya Pak Asep banyak ya, di sana tuh banyak Asepnya. Tapi kalau nyarinya Pak Hariri, banyak saya di sana panggilannya Hariri. Atau nyarinya, oh namanya lupa lagi, pokoknya urusan haji, mau ke Pak Haji, biasanya diarahin ke saya. Padahal di sana ada juga yang hajinya berkali-kali begitu, baik dari petugas ataupun jadi jemaah. Tapi panggilannya nggak nempel hajinya ke saya, mungkin karena suka ngurus haji, jadi panggilnya Pak Haji, jangan gitu. Mau ke Pak Haji, biasanya larinya ke saya gitu. Insya Allah Bapak Ibu, tahun ini menggunakan Hijriah, Bapak Ibu akan terpanggil menjadi tamu Allah. Dalam haji adalah ibadah yang menurut agama dan diatur oleh negara, yang lainnya nggak diatur oleh negara. Sholat, syahadat nggak diatur oleh negara, bahkan tidak mengatur antar lintas negara. Kalau haji diatur oleh lintas negara. Apa buktinya? Ini undang-undang tahun 2019 tentang haji. Ini menyampaikan bahwa warga negara Indonesia sudah terdaftar diberangkatkan kalau memenuhi syarat kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kesehatan yang paling utama sekarang. Jadi kalau belum diperiksa kesehatan tidak bisa pelunasan. Jangankan berangkat, pelunasan pun tidak. Ini yang kadang membuat jemaah haji menjadi tegang, tensinya jadi naik gitunya. Nah, jadi tidak perlu naik ya, tidak perlu hipertensi. Bismillah, insya Allah panggilan Allah. Kemudian Menteri Agama mengeluarkan sama, kesehatan menjadi syarat.
Kemudian Menteri Kesehatan membuat aturan bagaimana syarat istiqomah kesehatan ini bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. Itu kan. Padahal kan haji ini adalah urusan agama ya, yang tidak dilimpahkan ke yang lain. Harusnya istitoahnya keluar dari Menteri Agama ya. Tapi ternyata yang bisa mengukur istitoah adalah kesehatan. Jadi kalau misalkan Kementerian Agama istitoahnya apa ya? Uang mah kan nggak bisa diukur dan dipertahankan. Kalau sudah A tidak mungkin besoknya masih bisa ikhtiar lah gitunya. Tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak istitoah begitu. Ayeuna teu boga duit, kayak heula. Ieu can payu kontrakan, gitu kan. Kalau kontrakan payu 5 orang bisa berangkat begitu kan. Tapi kalau kesehatan bisa diukur, gitu. Nyaka jatuhnya ke kesehatan. Kemudian MUI menyampaikan pada tahun 2018 mengeluarkan fatwa bahwa jemaah haji yang punya penyakit berbahaya tapi bisa sembuh, ketika berbahaya ditunda, setelah sembuh bisa berangkat. Kemudian hamil yang membahayakan ibunya dan janin, setelah ini lahiran bisa berangkat. Jadi kalau tunda dengan cancel beda ya. Tunda dengan cancel beda. Kalau tunda itu bisa geser kloter tapi tahun ini berangkat, atau tahun berangkat tapi masih tetap berangkat. Kalau cancel udahan, nggak berhenti gitu, stop ya. Kemudian juga yang berikutnya, MUI keluar lagi Pak. Slide 2 sih. Slide 3. Tapi layarnya hilang. Ya, MUI menyampaikan, Pak, ternyata kesehatannya tidak bisa berubah, ripuh gitunya. MUI juga menyampaikan bahwa itu bisa badal. Walaupun badal ini ada yang masih berbeda pendapat. Kenapa? Karena ada di dalam syarat wajib haji. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh supaya kita paham, ada berapa atau apa saja syarat wajib haji? Ada yang tahu? 1, Islam. Tuh, kedua, baligh. 3, berakal. Nah, berakal ini ada hubungannya dengan kesehatan, bisa diukur lagi. Katanya kan gangguan jiwa kadang ada sadarnya oke. Nah, itu bisa diukur di kesehatan. Nah, selanjutnya mampu. Nah, yang keempat itu merdeka. Merdeka itu bukan budak yang terikat. Di kita mah kan nggak ada yang budak seperti itu ya, insya Allah. Nah, kalau ini insya Allah lah aman. Yang keempat. Yang kelima mampu atau istitoah. Istitoah ini kalau disederhanakannya mampu pesak, fisik, pasuk. Pesak uangna acis duitnya ada. 3, pasuk. Pasuk apanya? Ilmunya. Jangan sampai wukufnya bukan di Arafah karena kurang ilmu, wukufnya cukup dengan di Indramayu misalkan, atau cukup di Masjid Al-Jabar. Nah, itu bisa. Nah, itu kan harus cukup juga ilmunya. Di mana wukufnya begitu. Kemudian
Yang ketiga fisik. Nah, fisik ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, ini kalau yang tadi tidak kena wajib, maka sebetulnya tidak harus berhaji, begitu ya. Nah, yang 5 tadi syarat wajib haji, dari 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak kena wajib haji. Maka itulah mungkin yang membuat ini tidak perlu dibadal, toh wajib juga enggak gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata masih kena wajib tetapi tua renta kondisi fisiknya, penyakit menahun, kemudian penyakit berat diharapkan tidak sembuh-sembuh dan ini tidak akan sembuh gitu. Nah, ini bisa dibadalkan menurut MUI. Jadi kalau badal, jadi ada beralih ke ahli waris, di mana ngantrinya tidak lama. Sekarang kalau daftar 25 tahun. Nah, kalau pelimpahan nomor porsi, kalau berangkat sekarang ya berangkat ahli warisnya sekarang. Nanti dibadalkan jadi 2. Kalau yang berangkatnya membadalkan, ahli waris bisa berhaji tanpa ngantri. Yang tidak mampunya dibadalkan oleh bawa uang untuk membadalkan, maka dari sekali berangkat dapat 2 gitu, sambil menyelam minum air lah gitu ya bahasa ini ya. Iya, cuma nanti kalau badal harus mencari siapa yang bisa membadalkan, karena yang membadalkan harus sudah pernah berhaji. Itu mah yang penting. Tapi nanti kalau nggak bisa badal, kan ternyata tidak masuk ke dalam syarat wajib haji, makanya ini jadi perdebatan. Bisa badal, bisa tidak, seperti itu. Maka nanti itu mah bisa dipelajari dengan Kementerian Agama. Itu karena yang mengeluarkan juga MUI. Nah, jadi para ulama lah bisa bertanya lebih dalam tentang badal dan teknisnya. Di kesehatan ada hubungannya ini. Kalau sakitnya berat, nggak bisa apa-apa, baru ke kesehatan. Kemudian Arab Saudi juga ternyata mengeluarkan aturan, Bu. Untuk tahun 2025, aslinya ini Arab semua, Arab gundul, diterjemahkan bahwa nu gagal ginjal sama dengan hemodialisa jangan diberangkatkan. Tahu hemodialisa? Cuci darah. Kenapa kesehatan bilangnya hemodialisa? Karena dokter yang mencuci darahnya tidak menggunakan deterjen. Jadi nggak mau dicuci darah dan pakai deterjen. Jadi bilangnya hemodialisa karena mesinnya mesin hemodialisa. Jadi bukan cuci darah, cina cek dokter teh, dan pakai deterjen. Kecuali lamun pakai deterjen, mangga cuci darah oge, cina gitu. Ini mah bahasa awam cuci darah lah gitunya. Itu mah celotehan biar ini, Bu. Kemudian penyakit jantung yang istirahat aja dia kambuh. Beratlah kebayangnya. Penyakit paru-paru kudu pakai oksigen wae. Jangan diberangkatkan. Kanker hati yang udah mengeras buncit sok ditusuk keluar cairan gini. Terbayang. Nah, itu udah jangan berangkatkan. Penyakit neurologis atau psikologis anu biasanya ini terjadi pada yang stroke, post stroke. Stroke itu pas kejadian namanya stroke. Setelah selesai kan suka ada gejala sisa kayak gitu. Nah, itu namanya post stroke setelah serangan. Nah, kalau yang seperti ini kemudian post stroke dia tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, mohon untuk tidak diberangkatkan. Begitu, walaupun dia sadar, karena kena syarat wajib tadi ada yang bahasanya sadar gitu kan, berakal sadar, tapi nggak bisa apa-apa, makan suapin, mandi di mandian, pipis di ombehan, geser kudu digogotong. Itu mah jangan memaksakan. Cek orang Arab Saudi, cek Raja Salman yang bilang ini jangan diberangkatkan. Ini suratnya untuk
seluruh negara yang memberangkatkan haji, bukan hanya untuk Indonesia. Terus ieu nu pikun jangan berangkatkan. Tahun kemarin yang pikun banyak. Dan kesehatan disorot. Padahal saya sudah sortir. Haji ini program kesehatan yang orang kesehatan itu harusnya kalau meriksa diharamkan untuk keterlibatan emosi. Tapi keur haji mah beda. Aya keterlibatan, karunya geus ngantri 12 tahun, 10 tahun pas berangkat tidak bisa berangkat begitu. Nah, ini ada keterlibatan emosi. Sampaikan ke jawaban teh dibocorkeun. Titah ngapalkeun. Cik coba pikun apal tuh gitu, ditanya tahun lahir geus dibejaan. Aduh bener-bener pikun mah ditanya ngaran geus dibejaan ngaranna saha? Pohodi Ma nama saha? Cicing wae kalah kagideug. Duka atuh cenah jawaban nanti gitu we. Lahir tahun sabaraha geus dibejaan geus ditah ngapalkeun bolak-balik. Anggar we gitu. Nah, keur kondisi normal saja udah banyak lupanya, apalagi ketika di sana stres yang gak ada saudara. Makanya ini nggak boleh banyak kasusnya. Sampai Arab Saudi mengeluarkan demensia, biasanya mah nggak muncul. Kehamilan sama tahun 2010-an lah, Indonesia ada yang lahiran di sana. Jemaah hajinya bertambah, pas datang disambut oleh para menteri. Dan tapi wirang era gitu. Kemudian penyakit menular nu masih menularkeun, nah ini jangan diberangkatkan. Boleh berangkat nanti setelah tidak menular. Punya kanker yang lagi kemoterapi. Nah, di sini aja kalau kemoterapi mah ripuh ku efek samping kemoterapi. Nah, itu mah selesaikan dulu. Udah stabil baru berangkat. Maksudnya dari Arab Saudi seperti itu. Sebentar, ini untuk petugas kesehatan bisi lepat ngabuka. Oleh karena itu kesehatan Bapak Ibu tidak ada maksud sedikit pun menghalangi Bapak Ibu untuk melakukan ibadah haji. Yang ada sesuai dengan peraturan tadi dijelaskan, kita tuh ingin membantu mencapai Bapak Ibu kondisi istitoah. Kalau sakit diobatan, ayo. Tapi posisinya membantu. Kalau membantu, pemain utamanya siapa? Nah, Bapak Ibu. Mau enggak berubah? Yuk saya siapkan obatnya, dokternya, fasilitasnya, rumah sakitnya. Tinggal Bapak Ibunya. Kalau Bapak Ibunya tidak mau, ya susah. Begitu. Saya berikan contoh pelajaran tahun kemarin. Udah dirujuk, diobatin, terapi, udah oke, udah pelunasan. Karena seneng bisa pelunasan, beser aja. Minum obat tuh, perjalanan haji jauh, jadi obatnya nggak diminum. Jadi pas di asrama haji tensinya naik sampai 240 karena capek, akhirnya jadi stroke. Nah, ada haji mah panggilan Allah gitu. Jadi masuk rumah sakit di sana sama saya bawa balik lagi begitu, seperti itu. Ya itu kan pas dilihat kenapa saya taunya ini nggak ada niat. Ternyata dia obatnya terakhir kontrol 2 minggu yang lalu dan obatnya masih di hektar utuh. Kan nges dirujuk keluarga nges semangat kan, ngade berangkat sudah disiapkan obat nu alus, diberi obat nage banyak buat bekal haji, ternyata nggak diminum. Jadi seperti itu. Itulah. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapak Ibunya tidak mau untuk mengubahnya. Yuk kita bantu. Kemudian kalau ketemu penyakit, maka kami bantu mengendalikannya supaya stabil. Di puskesmas ada program peranis, ada nanti pengukuran kebugaran, ya suruh lari kayak gitu. Nah pengukuran kebugaran itu bukan lulus tidak lulus,
nanti akhirnya kebugaran Bapak Ibu kondisinya bagaimana, maka dosis olahraganya apa begitu, bukan menjadi berangkat tidak berangkat ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu diukur kebugaran harus jalan 1,6 kilo, Ibu baru 500 meter udah mogok, jangan paksakan, berarti kebugarannya tidak bagus. Tinggal selanjutnya latihan, berarti nanti dosis olahraganya jangan permainan bagi yang kurang atau buruk. Kalau permainan besoknya sakit biasanya, kalau enggak sedang olahraga serangan jantung. Kan banyak buktinya ya, ada artis yang lagi olahraga futsal besoknya meninggal, padahal dia tadinya sehat. Olahraga itu untuk sehat. Nah, itulah pengukuran kebugaran. Bagaimana dengan jemaah haji? Jemaah haji nanti ketika di sana karena tahu kemampuan aktivitas kebugarannya, di sana tidak melakukan aktivitas melebihi kemampuannya. Nah, biasanya kejadian fatal itu seperti itu, melebihi kemampuan. Yang harusnya dan cita-citanya, bayangannya setiap hari ke Masjidil Haram, yang terjadi hari pertama ke Masjidil Haram, berikutnya ke rumah sakit. Jadi itu ke masjid-masjid begitu. Jadi itu Bapak Ibu harus bisa mengatur kondisi fisiknya. Ketiga, menjaga agar tetap sehat. Baik di sini sebelum berangkat, selama di sana perjalanan sampai kembali lagi. Apa buktinya? Kami nanti ketika berangkat mengirimkan petugas kesehatan yang melekat dengan Bapak Ibu. Nanti ada 1 dokter 2 perawat dalam 1 kloter. Kemana Ibu pergi, petugas itu bareng ada. Kemudian di sana ada sektor dan klinik kesehatan haji, itu juga disiapkan, bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak melihat lah ya, apalagi masuk ya klinik kesehatan haji atau rumah sakit. Artinya sehat, bukan mau nengok aja nggak boleh gitu, boleh, atau misalnya ada saudara siapa yang nengok boleh gitu, tapi bukan sebagai penderita Ibu ya, sehat, amin. Yang keempatnya, mencegah penyakit menular. Kita dibuktikan ini pengalaman COVID. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan vaksinasi meningitis yang wajib. Kemudian ada yang dianjurkan COVID, influenza, pneumonia. Kenapa itu dianjurkan? Karena Bapak Ibu mengeluarkan biaya sendiri. Kalau meningitis gratis, begitu. Kenapa influenza kok harus bayar? Karena vaksin yang ini setelah mengalami beberapa kali masuk ke anggaran pemerintah, ada komponen yang tidak bisa masuk. Saya nggak paham tuh. Jadi akhirnya anggarannya nggak keserap. Dan negara Afrika masih terjadi transmisi di sana, masih endemis meningitis. Halo, hai. Kalau saya jawab halo, bilang hai, bilang halo, jawabannya hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya oke. Halo, hai, hai, halo. Oke. Jadi Bapak Ibu, meningitis di Arab masih ada. Tahun kemarin pada jemaah haji ada yang dirawat karena meningitis. Nah, jadi ini wajib. Dan tahun 2000-an atau 90-an terjadi wabah meningitis pada jemaah haji. Angka kematiannya tinggi. Tahu meningitis itu apa? Meningitis itu, meningen itu selaput otak, itis itu radang. Terjadi kalau meningitis radang selaput otak. Kalau di otak radang, apa yang terjadi? Penurunan kesadaran, kaku kuduk, dan kematiannya tinggi. Makanya ini wajib. Di Afrika masih boleh. Ini kan untuk syarat itu berlakunya berapa tahun? Yang meningitis, Oke, ya. ini kan jadi di
kemarin tertunda tapi sudah divaksin, begitu kan pertanyaannya, meningitis. Nah, Bapak mau divaksin lagi boleh, tidak apa-apa karena masa berlakunya 3 tahun untuk meningitis. Kalau influenza itu hanya 1 tahun memberikan perlindungannya. Maka saya sendiri karena ingin sehat, saya nggak kemana-mana pun setahun sekali divaksin influenza. Karena saya tahu punya resiko sinusitis. Kalau sinusitis nungging tuh sakit, tebel ini tuh, apalagi dikasih sujud ripuh gitu. Dengan saya divaksin flu, ternyata flu-nya bisa terkendali. Kalau sakit pun nggak parah gitu. Seperti itu. Jadi boleh nggak divaksin lagi. Kalau mau divaksin, bagaimana? Ada Pak vaksinnya. Yang nggak boleh itu kalau Bapak divaksinnya baru kemarin, kurang dari 2 minggu udah divaksin lagi dengan yang sama. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Yang ada hanya tinggal sakit, kekebalan tubuhnya tidak ada. Karena yang keduanya manfaatnya nggak ada. Itu mah menang nyeri ungkul gitu. Kemarin hari Sabtu sudah melakukan tes kesehatan, tentunya juga tes kebugaran. Terus lanjut nanti ada salah satu yang dianjurkan itu adalah tadi tes masalah kesehatan gigi. Sedangkan tadi di situ kan tidak ada persyaratan di sini gitu. Tapi di daerah anak-anak di Rusunawa, terutama di Rusunawa itu ada itu di Gigi. Ya, jadi salah satu persyaratan itu bagaimana? Ya, Pak Bu, bagaimana cenah saya di sana mah puskesmasnya ada program pengendalian kesehatan gigi gitu kan. Sakit gigi itu sakit yang menderita Pak. Yang sakitnya hanya dirasakan sendiri, yang lain teh nu nengok. Dan ini nggak masuk ke dalam ini karena walaupun sakit gigi itu bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau sakit mengganggu, tidur nggak bisa, makan susah begitu. Tapi baik itu Pak, inovasi yang bagus supaya Bapak ibadahnya tidak terganggu oleh sakit gigi. Nanti di sana tuh bingung karena di klinik itu nggak ada klinik gigi di sananya. Bapak sakit gigi kan, aduh gimana, hayo minuman obat sakit gigi. Tapi kalau di sini dikendalikan jadi lebih bagus. Gak apa-apa, bagus Pak. Masuknya ke sini nih, pengendalian faktor risiko. Kemudian di sini ada kerjasama dengan mitra. Salah satunya dengan KBIH melakukan penyuluhan seperti ini. Nanti KBIH juga biasanya ada kegiatan, misalkan ke Punculut, ke apa, lain hiking ngungkul. Selain jalan-jalan ungkul, tapi merefreshing, menurunkan stres biar sehat. Ada jalan olahraga, latihan begitu. Itu salah satu kesehatan juga. Ini Bapak Ibu menjaga kesehatan ini sangat penting dalam haji. Dulu waktu daftar masih muda ya, 10 tahun yang lalu, kesehatannya masih bagus. Ayeuna sudah ada manurung gitunya. Geus mulai ada segala karasa. Perjalanannya lumayan. Saya berikan contoh di sini biasanya kumpul sebelum berangkat tuh 2 jam. Nanti di Polda sebelum berangkat nunggu lagi 2 jam. Naik bis menuju asrama haji 2 jam. Begitu nyampe asrama haji diperiksa kesehatan layak terbang 1 atau setengah jam. Itu udah 8 jam. Belum nanti naik pesawat, boarding dan yang lain 2 jam. Pesawatnya berapa lama? 9 sampai 10 jam. Begitu turun, proses imigrasi lagi berapa jam. Begitu nyampe sana, Bapak Ibu langsung melakukan umroh haji yang wajib. Tawafnya namanya tawaf kudum. Nah, karena kita tamatu ya, hajinya tamatu. Nah, itulah harusnya Bapak Ibu bisa mengatur ritme ini semua karena untuk kesehatan. Jadi tawaf kalau yang itu masuk wajib ya. Tawafnya berapa putaran? 7.
Kalau samping Ka'bah dan yang kosongnya agak jauh itu sekitar 500 meter. Tapi kalau ke bagian yang masjid pinggir itu 1 kilo. 7 kali 1 kilo berapa? 7 kilo. Karena wajib harus dengan yang sa'i, nggak bisa ente sa'i. Sa'inya berapa kali? 7 kali 500 meter berapa? 3,5 kilo. Yang wajibnya aja kalau ditotalkan udah 10 kilo setengah. Kebayangnya ini belum nanti lempar jamarot, belum nanti kegiatan yang lainnya. Nah, saya mengilustrasikan main bola nih Pak. Main bola Persib PSSI kemarin mainnya 90 menit. Itu pemain latihannya sudah berapa lama? Karena sama-sama menggunakan fisik kan. Pemain berapa lama? Sejak SD latihannya, latihan fisik dan strateginya. Bapak Ibu pergi haji berapa lama? 40 hari, sama-sama menggunakan fisik. Latihannya dan persiapannya sudah berapa lama? Ngadadak, oke, ngadadak. Kira-kira PSSI Persib main bola mun ngadadak kumaha? Pemainna kumaha? Geus mainan teu rame, pemainna ge ripuh. Nu aya ngagaloler gitu. Nah, bayangan ibu pun sama, pergi haji, kesehatannya tanpa disiapkan, nu aya naon tepi ka ditu. Ripuh. Jadi beres nu wajib, ningali rangkaian perjalanan aja set padet, besoknya yang lain masuk lagi ke Masjidil Haram untuk ibadah, ini malah masuk ke rumah sakit. Kan pemain bola ge sama, tanpa persiapan dan latihan mah ngajungkel. Yang lain mah pulang besoknya main lagi, ini mah masuk ke rumah sakit gitu. Nah begitu. Tapi ada bedanya Pak Bu, seperti tadi Bapak cadangan. Main bola bisa ada yang cadangan di sini ya. Main bola cadangan perlengkapannya gimana? Harus sama dengan pemain inti nggak? Sama, karena pas berangkat, pas main harus siap. Haji pun sama, sama seperti pemain inti. Jadi harus sama. Begitu berangkat udah siap. Tapi yang membedakan, kalau pemain bola setelah main, begitu permainan berikutnya, cadangan tuh bisa jadi masih cadangan. Tapi kalau haji, tahun berikutnya dipastikan inti. Karena yang cadangan gak mungkin berangkat lagi, yang utama gak mungkin berangkat lagi. Ya kan? Terus berangkat tahun iya, tahun nanti 2025 akan berangkat lagi, mual mungkin. Nggak bisa, jadi bakal jadi pemain inti gitu. Cuma nanti lebih siap. Insya Allah bapak ibunya lebih mandiri. Jadi seperti itu. Cuaca di sana ekstrim. Suhunya biasanya rata-rata ada di 40-an. Kita 30 wae nya sok rasa panas. Kelembaban udaranya di sana sekitar 20 sampai 50% atau paling tinggi 60%. Jadi kalau yang pernah umroh bisa merasakan begitu turun dari pesawat, hidung itu seperti diperas ya. Nah itu tuh karena selaput saluran pernapasan adalah bagian yang bersentuhan dengan udara luar langsung dan paling tipis. Maka cepat kering yang harusnya lembab, maka seperti diperas. Itu cairan lagi banyak keluar. Nah biasanya itu yang membuat jemaah haji suka batuk pilek. Hanya mun baheula mah ngomongna hanya onta jeung tihang listrik anu henteu batuk pileknya. Nah sekarang mah tinggal tihang listrik, ontanya aya merskop, makanya nggak boleh wisata onta. Nah, gitu. Kita lanjut ya. Ini gambaran belajar. Ini rata-rata penyakit jantung, penyakit saluran pernapasannya hanya paling bawah dari 10 besar. Ini penyakit yang ada di Indonesia. Tensi, dislipid, diabetes kok termasuk kardiovaskuler. Kenapa? Karena diabetes itu membuat darah kental sehingga mengganggu metabolisme.
biasanya nanti selanjutnya akan datang hipertensi kalau yang punya diabetes. Jadi ini kardiovaskuler semua ini hubungan dengan darah dan jantung. Ini hanya saluran pernapasan. Kemudian karena penyakitnya pada berat, akhirnya banyaknya yang masuk ke rumah sakit. Nih, tahun 2024-2023 yang paling banyak pneumonia masuk ke rumah sakit. Jadi pertanyaannya sepertinya karena merasa di dia udah biasa tidak pakai masker, di itu teresep di masker. Padahal di sana itu kebulnya jelas banget ya. Cokwe atau kaca sebentar aja gitu diulap deh. Wow, debunya pasir itu ya. Jadi kebayang. Jadi di sana, oh iya harus selalu di masker kemana-mana, apalagi keluar ruangan. Kalau dalam ruangan mah nggak di masker juga nggak apa-apa. Yang lainnya jantung semua. Ini angka kematian tahun 2023 nyampe segini. Kemudian 2024 461, ternyata PIHK ini haji khusus. PIHK itu haji khusus atau ONH plus. Ternyata ONH plus pun aya salah 0,19% meninggal. Sugan teh haji plus memalaya nu ngantunkeun gitu nya. Loba duitna gitu nya. Ternyata malaikat tidak milih-milih oge gitu kan. Tanpa persiapan loba duitna ge tetap meninggal. Kapan waktunya meninggal? Ini trennya dari hari pertama. Rata-rata pada proses boleh meningkat pada proses hajian. Setelah hajian langsung memuncak karena kelemahan, kecapean. Kalau bagi saya yang disoroti ini, begitu hari pertama angka kematian sudah muncul. Tahun 2024 kemarin berangkat kloter 1 Jawa Barat, baru landing di Madinah, karena kloter 1 kan ke Madinah, baru landing meninggal. Ada kan beritanya ya? Iya. Jadi ini bisa jadi tadi yang cerita main bola gitu karena tanpa persiapan. Gitu. Harusnya kan udah ngantri lama 10 tahun. Bener kan? Udah ngantri lama 10 tahun, harusnya nyampe sana tambah siap, tambah mantap, bukan baru datang meninggal, hajinya tidak bisa menikmati seperti itu. Jadi ini persiapan. Ini yang saya, kalau kami mah orang daerah menyorotinya di sini. Kalau di sini mah alamiah lah, orang kelelahan juganya aktivitas fisik melelahkan, apalagi di sini sudah ada penyakitnya alamiah gitunya, bisa meninggal juga. Tapi ini baru nyampe gitu. Karena tadi banyaknya penyakit kardiovaskuler, maka kasus penyakit jantung yang meninggal. Tapi yang saya soroti adalah ini Bu, kekurangan cairan. Banyak gitunya di sana, walaupun padang pasir dan air jam-jam mah tidak pernah surut gitunya, selalu ada, tapi bisa kekurangan cairan. Nah ini yang harus adaptasi Bapak Ibu. Maka kami sebagai pemerintah, dari pimpinan wali kota, gubernur, ini darurat sampah, menyarankan kalau kemana-kemana bawa minumnya pakai tumbler. Di sana dibiasakan, jadi kemana-mana bawa air minum, tiap 1 jam sekali minum supaya tidak dehidrasi. Nah jadi latihan dari sekarang. Pertama latihan minum, keduanya tidak mengakibatkan bencana yang jadi darurat sampah gitu. Jadi udah terbiasa dari kita. Kemudian ini lihat usia. Yang saya soroti ini Pak Bu, iya mah besar puh lahnya wajar, tapi aya 0,7% di bawah 40 tahun meninggal tadi tanpa persiapan. Kemudian Bapak Ibu kurang tawadu di sana tubuh. Harus tawadu kita teh, tidak boleh sombong apalagi menjadi tamu Allah. Jadi ini kasusnya yang muda ini, dia tawaf sunnah tiap hari, tiap ke Masjidil Haram dia tawaf sunnah.
pada saat menjelang meninggalnya dia itu tawaf sunnah, kemudian dia melakukan umroh sunnah, setelah umroh sunnah dilanjutkan ziarah ke Gua Hiro, balik melebihi kemampuan, akhirnya serangan jantung. Nah, jadi utamakan yang wajib, yang sunnahnya insya Allah. Nah Bapak Ibu kan kayak umroh sunnah, sunnah sangat dianjurkan kan, tapi menjaga kesehatan dan keselamatan sunnah atau wajib? Nah jangan sampai yang wajib kalah oleh sunnah, maksudnya gitu. Dan saya tidak melarang Bapak Ibu melakukan sunnah ya, dan itu sangat dianjurkan, tapi jangan sampai sunnahnya mengalahkan yang wajib. Ini Kota Bandung alhamdulillah walaupun yang berpenyakitnya banyak, meninggalnya 1. Ini diagnosa penyakit ini yang Kota Bandung tahun kemarin, karena sebelum pelunasan harus diperiksa kesehatan dan istitoah jika nama masalah stres. Jadi Bapak Ibu ulah stresnya. Nomor hiji I10 tuh hipertensi. Tuh 800. Hampir setengahna jemaah haji hipertensi. Jika nama sieun teu bisa pelunasan deg-degan jadi nararaek jadi 140, 150 stres yang teu bisa pelunasan. Jadi santai saja insya Allah Bapak Ibu, apalagi hadir di sini ya. Hadir di sini artinya yang tadi disampaikan itu terlewati lah ya, bisa pelunasan insya Allah. Ini bagan menurut saya ini sebagai bahan, ini aja gambaran pelunasan kita ada di sini ya. Ini yang hijau itu rencana pelunasan tahap 1, paling telat ada di sini. Kalau Bapak Ibu diperiksa di sini artinya tinggal 1 bulan lagi berikutnya pelunasan. Kalau ketemu sakit hanya punya kesempatan waktu untuk mengubahnya 1 bulan. Ada yang belum diperiksa di sini? Nah, segera datang ke puskesmas. Kalau ketahuan penyakitnya punya kesempatan untuk mengubah. Boleh tadi yang saya tadi cerita Bu. Ya, yang tahun kemarin sudah diperiksa. Nah sekarang dianjurkan untuk diperiksa lagi karena kemungkinan kesehatannya berubah. Yang tidak berubah, yang tidak diulang hanya 1 Bu, golongan darah. Tama mau berubah. Terkedah. Tapi kemarin banyak yang curhat, Pak, saya tadi KTP golongan A, begitu dicek, yuk, nah jadi oh, hari dulu A diperiksa kusaha, lupa deui cenah we A cenah. Tapi diulang itu di depan ibu, diulang lagi. Iya, hasilnya apa? Ya tetap O cenah. Terus ke puskesmas diulang ke tempat lain. Iya, hasilnya gimana? O juga cenah. Oh, sama ngikutin seperti Bapak yang tahun kemarin. Jadi ngikut aja Bu, siapkan. Jadi kalau begitu Ibu jadi inti, tidak ada masalah dengan istitoah. Prosesnya sudah terlewati, suruh pelunasan tinggal cereng. Beda kalau Ibu belum apa-apa, Bu, ayo pelunasan. Ternyata Ibu berangkat tahun ini belum apa-apa meriweuh. Apalagi kalau ketemu ternyata ada penyakitnya perlu dokter spesialis. Keriweuh. Nu aya kalahkah tambah stres. Stres, tensi naik, guys punya hipertensi, tensi naik, ujung-ujungnya apa? Jadi stroke. Terjadi weh. Begitu ya. Nah, ini pelunasan tahap kedua. Kalau di sini kesehatannya nggak selesai istitoah, punya kesempatan prioritas nanti di tahap kedua. Ini Ramadan, Idul Fitri, ini mulai berangkat. 1 Mei mulai berangkat, 2 Mei masuk asrama haji. Tanggal 5 Ramadan, Arafah, tanggal 6 Idul Adha. Nah kalau yang ini sudah ada SKB 2 menteri bahwa di sini teh cuti bersama.
Bagi yang PNS mah udah langsung daftar tahu we. Di sini ada cuti bersama, tinggal lihat cuti bersama na we. Begitu. Ini mulai kepulangan Juni tanggal 12. Ini gambaran situasinya. Ini gambar kaki melepuh. Paling sering terjadi di Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu pakai sendalnya jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Kalau tertinggal i'tikaf saja. Kalau memaksakan, hotelnya biasanya deket seperti ini Masjid Nabawi, hotelnya Dinas Kesehatan seberang. Nah karena deket biasanya memaksakan lari, jalan akhirnya seperti ini. Rata-rata ada di waktu sholat zuhur. Apalagi di sininya sudah punya penyakit. Nah ini yang akan menjadi memperberat. Kemana Bapak Ibu mendapatkan istitoah tadi? Maka datang tadi ke puskesmas Bu ya, jangan ke klinik atau langsung ke rumah sakit. Karena yang punya akun Siskohatkes ngeling untuk pelunasan hanya puskesmas. Di Kota Bandung 80 puskesmas atau semua puskesmas menerima dan punya akun. Kalau Bapak Ibu perlu dokter spesialis, semua rumah sakit kami siapkan dan sudah disosialisasikan. Begitu. Jadi bukan ke Dinkes Pak, ke puskesmas. Oke. Apakah boleh ke Dinkes? Dinkes itu laboratoriumnya Bu, Pak, MCU-nya. Kalau alur yang sebenarnya, Bapak Ibu datang ke puskesmas, bawa fotokopi KTP, foto, nomor handphone yang ada WA-nya, biasanya nanti masuk grup, informasi semua dari puskesmas tuh, ada pembinaan, konseling dan yang lain, ada informasi. Kemudian ada materai 10.000 karena ada tanda tangan pernyataan bahwa BPIH kadang salah nyebut atau salah nulis kalau tulisan. Jadi masuk ke sistemnya namanya nanti nama orang lain. Jadi bawa BPIH-nya. Di puskesmas nanti dilakukan pemeriksaan fisik, tensi dan yang lain-lain. Ada pemeriksaan kejiwaan, ditanya bisa tidur ente gitunya. Padahal dari kecil sudah belajar tidur, begitu datang ke puskesmas ditanya bisa tidur ente gitu kan. Ini biasa ditanya. Kemudian ada kognitif, yang sudah pernah datang ke puskesmas disuruh ngegambar jam, ditanya ini ada di mana, itu kemampuan kognitif. Ibu diperiksa mau apa gitu, dia berpikir. Kemudian mental tadi ditanya tahun lahir, siapa presiden. Ini untuk tes demensia. Bagi emak-emak anu geus pikun mah teu bisa ngajawab Bu. Geus ditah ngapalkeun oge dikasih bocoran jawabanana teu bisaeun. Beda dengan yang belum demensia. Mak, tahun lahir kapan? Mak teh lah tahun lahir mah teu apal poho deui. Tapi ieu nu nganter anak kahiji. Gitu. Tahun sabaraha lahir, duka atuh sabaraha baheula mah teu inget. Eta mah maksudnya karena dia tidak tahu dulu, tidak mengingat tahun. Kemampuan mental untuk ininya tidak pikun sebetulnya, hanya ketidaktahuan aja. Nah itu mah bisa lolos. Tapi lamun geus ditah ngapalkeun di bocoran soal ternyata teu inget, komo ngaran sorangan oge teu apal, eta mah teu lulus. Tahun kemarin aya 5 nu teu lulus gitu. Ditanya ngaran we nggak tahu. Ada orang Semarang, dia datang ke sini sengaja karena terpanggil dari Semarang, dia sarankan untuk diperiksa ke sini. Begitu ditanya, jawabnya moh wae, moh sini. Nggak tahu gitu bahasa, jawabnya bahasa Jawa asli nggak tahu. Jadi dijawab tuh moh wae, kunapaan sih teh munding sapi gitu. Moh-mohan wae ditanya ngaran, moh udah diterjemahkan ini. Ada lagi yang orang Madura sama gitu. Jawab lu tuh ditanya tuh tidak tahu aja, ditanya nama sendiri aja udah diterjemahin sama anaknya. Tanya nama nggak tahu. Nah itu dilimpahkan nomor porsinya. Nah setelah itu ada tes aktivitas daily living, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah setelah itu baru dilakukan MCU. Kenapa MCU-nya terakhir?
Karena lamun ini ternyata hasil pemeriksaannya tidak istitoah, ngapain di MCU? Bayar mahal. Modal tadi emak begitu. Tapi kalau Bapak Ibu di sini sudah MCU duluan, yakin bakal istitoah, boleh. Jadi tengah luarkan biaya gede. Ini ternyata ini. Jadi boleh Bapak Ibu ya. Misalkan mau ke dinas kesehatan dulu di MCU, boleh. Setelah itu baru ke dinas supaya tidak bolak-balik. Nanti akan ada pemeriksaan itu. Setelah ini keluar diagnosa dan istitoah. Kalau ada perlu dokter spesialis dirujuk, jangan lupa surat rujukan BPJS-nya dibawa, surat rujukan hajinya dibawa juga, kemudian hasil MCU-nya dibawa. Jadi kalau bisa MCU-nya punya fotokopiannya supaya tidak diulang. Ini nih Bu, foto 4 kali genep biasanya ditempel, dia punya buku besar agenda jatah jemaah haji supaya tepat tuker Bu. Kadang ada satu aja, kadang sok ada joki Bu di urang teh. Nu karunya jokina begitu tes kehamilan, jokina teh hamil. Wah hamil gus ribut, karek nu aslina keluar. Oh ini saya nyuruh karena sibuk cenah gitu. Jadi sebetulnya kami tidak menghalangi, akan bantu. Yuk nanti sampaikan apa adanya ya, tidak perlu disumput-sumputkan. Karena tahun kemarin ada kasus sama disumputkan tapi kali itu konslet. Jadi gangguan jiwa. Padahal gangguan jiwa itu masuk ke dalam tidak wajib haji karena tidak berakal kan, ketika tidak berakalnya. Seperti itu. Hasilnya dibawa lagi ke sini, nanti setelah pelunasan baru ada vaksinasi meningitis. Kalau yang tadi tahun kemarin sudah divaksin meningitis, tidak perlu divaksin lagi, datanya ada. Kalau mau influenza, boleh di influenza. Meningitisnya tidak perlu, bisi cascus kanan kiri, teu bisa sare mun sare kudu nang karak, wae mun teu nang kuban karena miring nyeri bekas suntikan. Ini contoh jawaban rujukannya. Masih Pak. Nah ini influenza ini berbayar. Puskesmas itu hanya mendekatkan akses ya. Jadi aslinya mau ke swasta juga boleh, tapi saya bantu carikan yang paling murah. Kalau ke swasta misalkan ke rumah sakit, bayar vaksinnya 250, belum pendaftarannya, belum screening dokternya, akhirnya ujungnya jadi mahal. Padahal saya teh ingin melindungi jemaah haji. Maka begitu ke puskesmas mah tos 250 ulah minta jasa naon-naon da geus digaji gitu ya. Bagaimana dengan askes untuk haji? Askes itu tidak mau mengcover. Ya, karena haji itu untuk yang mampu. Jadi dianggap mampu, jadi maneh teh nggak mau mengcover. Ini karena atas indikasi sesuai dengan kondisi kesakitnya. Jadi sebetulnya dirujuk ke rumah sakit BPJS-nya berfungsi itu bukan karena hajinya, karena penyakit ibunya perlu. Begitu ya. Di mana diperiksanya bisa di mana aja Pak Bu? Apakah tembus nanti ke kabupaten? Tembus Bu. Sudah online karena satu sistem se-Indonesia.
Sistem ini dipakai juga di Arab Saudi. Rumah sakit aja scan itu nanti riwayat pemeriksaan ibu muncul. Di Arab saja. Di Arab saja sampai kembali, jadi tetap satu sistem. Jadi ibu misalkan saya pulang hari ini manasik karena pembukaan atau yang ini punya kesempatan, kebetulan mau pemilu datang. Jadi ikut manasik. Selanjutnya saya misalkan di Wamena. Di mana saya harus periksa karena berat di ongkos kan? Di Wamena saja diperiksa. Nanti bisa diinput ke sistem, tembus ke sini. Pelunasan sekarang udah online, tinggal kontak-kontakan. Walaupun bayarnya di Wamena, transfer nyampe kan? Bisa begitu. Ibu pun gak perlu khawatir. Bagaimana dengan NIK-nya? Di sistem kami ada emang NIK, tapi diberikan untuk diedit. Jadi bisa diedit sesuai dengan NIK yang baru. Ya, jadi nanti itu mah bisa diedit, disimpan sesuai dengan NIK yang baru. Tidak jadi masalah. Di sini saja. Pertanyaannya, Pak, saya tinggal di kabupaten itu kan, atau di luar kota Bandung, tapi saya ingin di kota Bandung karena berangkatnya di kota Bandung. Boleh juga, silahkan begitu. Jadi bisa di sini, rumah di Bojong Soang, hayang periksa di kota Bandung karena langganan saya dari puskesmas di kota Bandung, misalkan ibu percayanya, mangga tinggal akses, apalagi berangkatnya di kota Bandung. Kalau daerah Bojong Soang silahkan akses di Kujang Sari yang Buah Batu, bisa dimanfaatkan. Wah Pak, saya mau ikut kabupaten saja, mangga boleh juga begitu. Enggak, yang ini aja bawa, tunjukkan jemaah hajinya, nanti di sistem juga akan muncul Bapak tuh orang mana-mananya. Sistem itu muncul, tapi yang muncul alamatnya masih menggunakan alamat yang waktu Bapak daftar. Begitu. Ya, begitu. Iya, sudah otomatis, tapi itu nanti akan diupdate. Diupdate-nya kapan? Pas pelunasan bisanya. Karena kami identitas yang lain-lainnya kecuali NIK, Bu ya. Yang lainnya kami tidak bisa mengubah karena datanya dari Kemenag. Saya itu enggak, misalkan Bapak, Ibu nih, tiba-tiba jenis kelaminnya laki-laki. Banyak itu Bu, atau tanggal lahir tidak sesuai. Nah, kami tidak bisa mengubah itu. Karena identitas yang lainnya itu punya data Kemenag. Kami mah hanya bisa noong. Masukkan nomor porsi, tarik data ibu, oh ini orangnya ngan fotoan, jadi makanya minta foto jeung BPH ke diakurkeun sarua henteu gitu. Bisa jadi pas dites positif ternyata lain ieu jemaahna gitu. Kan bodor. Ini dari puskesmas. Nah ini dari puskesmas. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ibu sama dokter puskesmas atau perawatnya setelah diperiksa tuh nggak dikasih rujukan, nggak disuruh ke rumah sakit, jangan minta disuruh ke rumah sakit, berarti perlu dokter spesialis. Kalau yang disuruh ke sana, berarti Bapak Ibu perlu dokter spesialis atau pemeriksaan lanjutan. Ya, ulah sirik lu itu mah menuju ke rumah sakit, nah saya henteu padahal sarua bapak geus kolot gitunya. Itu leuwih ngora ka ditu, nah ulah hayang. Ya. Pelimpahan nomor porsi masuknya. Oh, boleh Bu cek kesehatan. Cuma belum bisa itu karena kalau di input ditarik namanya masih nama yang lama. Kalau ibu menunjukkan nomornya adalah nomor yang baru, nomor porsinya sama tapi identitasnya udah yang baru. Nah itu tinggal sampaikan ke puskesmas, nanti ada proses update di situ. Klik update, langsung identitasnya semua berubah. Begitu. Hanya gitu aja kami itu, karena yang lainnya dari Kemenag. Boleh Bu. Itu daerah mana Bu?
Oh ya, nanti diinfokan. Bisa, harusnya bisa Bu. Maksudnya nggak bisa itu, kami nggak bisa menguruskan pelimpahan nomor porsinya. Jadi ibu harus ke Kementerian Agama untuk pelimpahan nomor porsinya. Kalau itu nanti kami tinggal tunggu, kalau ibu udah selesai kami update, ceklek masukkan nomor porsi, update identitas, semua berubah. Begitu. Ya, nggak apa-apa. Berikutnya mutasi Pak. Kebetulan saya kan mau mutasi dari Bandung ke Jawa Barat. Tapi ini proses mutasinya kan kami belum masih proses masih belum selesai. Apakah kesehatan dulu atau menunggu proses mutasi selesai? Sebaiknya kesehatan dulu Pak. Mutasi mah sampai batas waktunya keberangkatan. Kalau kesehatan batas waktunya pelunasan Pak. Kalau Bapak nunggu mutasi ternyata lama, Bapak nggak bisa pelunasan dong. Prosesnya proses mutasinya berhasil, Bapaknya nggak bisa pelunasan, ya nggak berangkat nantinya Pak. Jadi lanjut aja. Ini utama ya. Jadi misi saya itu bagaimana Bapak Ibu sekarang ini bisa pelunasan, bukan misi berangkat. Pelunasan heula gitu. Setelah pelunasan baru saya misinya bagaimana ibu bisa berangkat menjaga kondisi kesehatannya. Ya. Sudah terbayang? Halo. Nah, sudah terbayang ya? Sudah terbayang. Ini contohnya. Tadi belum Pak, sebelum Boleh Pak. sebelum berlanjut Pak, untuk misalkan kita mau tes lab di DKK, apakah ada daftar ke online bisa nggak? Atau menentukan Pak? Oh. Kalau laboratorium DKK tidak menyiapkan online, kalau puskesmas mah menyiapkan online, disiapkan teh jadi riweuh. Nu online ujung nu daftar rebutan paheula-heula. Nu aya liweuh gitu, jadi ieu ngambek itu ngambek, petugas ente jadi molohok antepkeun we. Dalieur. Jadi on the spot Pak. Ngantri, patokannya nomor antrian. Nah ini tadi yang dirujuk itu kalau seperti ini ya, kalau Bapak Ibu tidak ada perintah apa-apa dari puskesmas selain nanti pengukuran kebugaran, ikut prolanis, kegiatan yang lainnya, berarti ibu tinggal tunggu istitoahnya akan muncul. Tapi kalau dirujuk ke rumah sakit atau ke laboratorium dicek ulang, nah berarti ini istitoahnya nggak muncul, tunggu nilai yang normal. Ini yang tadi materai 10.000 bahwa dalam kesehatan apabila tidak layak terbang atau tidak memenuhi kesehatan, ini tidak menuntut untuk diberangkatkan. Jadi sampai keberangkatan gitu ya, bukan tanda tangan materai untuk pada saat itu saja, tapi sampai keberangkatan. Karena kita tidak tahu, karena ada kasus juga Bu, jangankan jemaah haji, pada petugas saja, karena menjelang berangkat itu bukan makin santai, makin sibuk, makin stres. Kecelakaan, habis nganterkeun koper, pulang kecelakaan, patah tulang, kan gak jadi diberangkatkan. Nah kalau seperti itu jangan menuntut ke kami untuk diberangkatkan juga. Wayahna sabar ya teman, nanti tunggu pulih. Begitu maksud tanda tangan bermaterai ini. Ini laboratoriumnya Pak Bu yang diperiksanya. Kalau Bapak Ibu bukan ke laboratorium yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, biasanya poin-poinnya nggak dapat, jadi ibu bolak-balik. Nah, kurang balik deui. Nanti kalau ini masuk semua, ini yang jadi catatan. Puasa sebelum diperiksa 8 sampai 10 jam. Banyak kasus Pak Bu, gula darahnya turun, nilainya kok ngedrop banget gitu. Kami menyarankan puasanya mulai jam 11 malam. Oke siap, puasa kalau ditanya ngaku tetap puasa jam 11 malam begitu. Tapi ternyata terakhir makannya jam 8 malam. Selanjutnya nggak ngapa-ngapain, cuma niat puasanya jam 11 malam begitu. Jadi kan lebih dari 12 jam.
akhirnya gulanya ngedrop rendah begitu. Jadi sebaiknya jam 11 itu sahur heula lah naon we gitu diganjel. Nah, nanti kalau diperiksa darah ternyata ngantri Pak. Ini maksimal 12 jam, bukan 10 ya. Misalkan jam 11, berarti 12 jamnya jam 11 lagi. Maka kalau sudah mendekati jam 11, Bapak harus bilang ke petugasnya, saya mulai puasa jam 11, harus segera diambil darah supaya diinikan. Kalau enggak, Bapak harus ditunda besoknya lagi. Karena lebih dari 12 jam. Kalau kurang minimal 8 jam. DKK jam 7. Jam 7 buka pelayanan, mulai jam 8 untuk mendapatkan antrian. Bisa. Misalkan nyuruh anak atau siapa gitu, Bu, untuk ngambilkan boleh. Datang kadinya nanti udah tahu antriannya begitu. Tapi udah nggak banyak amat begitu. Oke ya. Kalau di DKK biayanya sekitar 500.000. 16.000 bagi yang wanita usia subur. Bagi laki-laki 490 sekian, di bawah 500.000. Besoknya Bu, karena dinas kesehatan pagi-pagi ngambilin banyak, siangnya meriksa, keluarnya besok. Kalau ke swasta boleh juga, setahu saya paling murah 800.000. Ada juga yang 1 juta. Nah yang 800 atau 900.000, misalkan Kimia Farma Paramita itu mengeluarkan paket sekitar 1 juta. Nah eta teh kalau berkelompok, jadi bayar diskon khusus. Asli nama 1.800.000 ya teh. Seperti itu. Lab DKK mah lain ngaiekeun ya, bukan maksudnya mengagulkan ini. Ini ternyata saya tahunya laboratorium ini termurah se-Indonesia. Saya teh baru tahu, oh se-Indonesia ini termurah. Gitu. Untuk yang meningkat kemarin sudah di cuman ini secara umum aja, kalau misalkan badan kita kondisinya lagi ngedrop, kan sekarang lagi perubahan cuaca ekstrim. Nah, sebaiknya kalau kita lagi batuk, kadang tenggorokan, flu, itu sebaiknya ditunda dulu gimana? Diperiksa nggak apa-apa, berobat aja Pak Bu. Nanti rutin sampai baik. Puskesmas juga tahu yang diinputkannya adalah yang baiknya. Waktu sedikit lagi, mau duhur, oke. Masih banyak pertanyaan, nanti tinggal kontak aja ya. Saya sampaikan ini yang penting, Bapak Ibu. Kalau ini HB tahu HB? Hemodialisa hemoglobin kurang dari 8, ini tidak bisa pelunasan, isi toahnya nggak keluar. Jadi harus ditransfusi kalau sudah mendekati pelunasan. Kalau berangkat ini juga tidak layak terbang. Kalau TBC sampai dahaknya negatif baru bisa pelunasan. Begitu. Kemudian ini kalau punya diabetes HbA1c nilainya 10, itu lebih dari 10 itu tidak bisa pelunasan juga. Tapi kita obatin, kita bantu obatin. Banyak yang berhasil. Tahun kemarin ratusan bisa berhasil pelunasan, tapi dengan perjuangan. Ya gimana lagi? Ya emang sudah begitu kondisi fisiknya. Kemudian tensinya luhur, patah tulang, sama diobatin dulu. Sampai udah nggak bagus lagi baru bisa pelunasan. Kemudian yang hamil, kalau hamil ini perhitungannya saat berangkat. Bagaimana kalau tadi itu ternyata ada pada Bapak Ibu? Biasanya ini akan dievaluasi diulang. Wayahna mengikuti ulangan itu untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Misalkan Bapak tadi kondisinya nggak bagus, nanti nilai yang diinputkannya yang bagusnya Pak. Tidak perlu khawatir, kondisi tidak bagusnya tersampaikan juga ke puskesmas agar Bapak ada perbaikan.
bisa diobatin. Ulah flu teh berobat beki dia beki ripuh gitu. Akhirnya biaya pengobatan jadi mahal gitu ya. Kemudian ini yang tidak istitoah, kalau Bapak Ibu ternyata muncul harus dirujuk, harus yang lain, harus di-echo dan yang lain, karena sistem itu minta nilai. Kalau ditemukan penyakit jantung harus di-echo, sistem bukan minta rekomendasi dari dokter spesialis ibu bisa berangkat, bukan. Tapi nilai fungsi jantungnya harus lebih dari 35%. Begitu. Paru-paru, punya masalah paru-paru, itu ada tesnya, ternyata tesnya harus kurang dari 50. Yang ditiup itu kan ada alat untuk ditiup, ngetes. Nah ini seperti itu. Kemudian kalau punya kanker, ini juga nilainya harus kurang dari 2. Lebih dari 2 tidak istitoah. Ini yang tadi teu apal ngaran, teu apal tahun lahir, itu istitoah. Yang ini untuk kebutuhan sehari-hari, buang air besar tidak terkontrol, selain tidak terkontrol oge tidak bisa ngabersihan serangan, makan kudu dihuapan nukarar itu. Nah ini tidak istitoah juga. Ini yang akan diterima oleh Bapak Ibu kapan dibagikannya, pada saat berangkat. Jadi tidak ada yang diterima pada saat di puskesmas. Bagaimana ngeceknya? Di Haji Pintar. Buka aplikasi Pintar, kalau udah diinput ke dalam sistem maka akan muncul. Di Haji Pintar muncul, bank muncul, bisa pelunasan tanpa berkas apapun. Yang ini bisa dibaca tips-tipsnya sebelum berangkat. Olahraga, jangan lupa tadi aktivitas fisik karena kita ibadah fisik. Ini Kang boleh dibagikan ya, bisa baca-baca. Ini slide-nya banyak sebagai bahan bacaan. Tuh, banyak di hotel, di apa kayak gitu sengaja. Karena saya mendapatkan materi pelatihannya 10 poe. Disampaikan kudu sajam begitunya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf masih maunya sih komunikasi curhat kayak gitu karena waktu juga yang membatasi. Tapi tidak apa-apa kalau masih ada yang penasaran, baca, wah ini nggak ngerti, WA saja. Insya Allah kami jawab dan kami bantu, tidak perlu takut, sampaikan saja, Pak saya ternyata diabetes, Pak ternyata ini, insya Allah kita bantu agar Bapak Ibu bisa pelunasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, kehilapan itu datangnya dari saya pribadi. Tapi kalau ada yang baik, bermanfaat, itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.